gagal panen karena kutu dan padinya kerdil dan tidak. Jadi gini, kalau yang gagal panen karena putus sampai hari ini, kalau serangan burung cuplat nggak ada, baru hanya sekitar 6%, 6% dari total wilayah yang ada di Kabupaten Sragen. Jadi kan belum dikatakan gagal panen, hanya sebagian karena hanya spot-spot. Gitu. Dan yang kedua terkait kerdil, kemarin saya sudah mengundang Kepala Laboratorium Pertanian di Solo Raya, Dwi Susilarto itu Kepala Lab, dan dia sudah turun ke lapangan terkait apa yang disampaikan di Solo Pos. Ini kami bantah karena mengatakan ada gagal panen 54% dari seluruh wilayah. Padahal enggak. Jadi ketika dilakukan uji lab di sana, orang yang gagal panen itu adalah hanya punya lahan 0,66 hektar atau 6.600, dan 54% itu hanya wilayah sawahnya dia, bukan hamparan sawah yang ada di lingkungannya. Nah, ketika diadakan uji lab ke sana, ternyata tanah yang bersangkutan itu pH-nya sangat-sangat rendah. pH-nya hanya 4,5 sampai 4,6. Demikian pula yang ada di Tunggul. Nah, pH di bawah 4,6 ini, di bawah normal. Ini kan mungkin satu diakibatkan pada saat mereka melakukan pengolahan tanah hanya pakai luku biasa, gitu. Dan juga terlalu seringnya pemakaian pupuk kimia seperti urea, seperti NPK, sehingga tanahnya jadi bandat. Ini diperlukan pengolahan tanah yang cukup dalam, paling tidak selutut lah, agar tanah tersebut benar-benar bisa bukan menjadi tanah yang pH-nya rendah. Pada standar minimal pH ini bisa ditanami padi ini minimal 6 sampai 6,2. Normanya pH kan 7. Jadi Kejadian itu hanya spot-spot saja, bukan secara keseluruhan. Jadi kemarin kami cek di wilayah tersebut, ya hanya tempatnya orang itu yang mengakibatkan, sepertinya luar biasa secara nasional. Padahal hanya 54% dari lahannya dia, karena pH tanahnya hanya 4,5 sama 4,6. Nah, ini harus dijadikan pembelajaran. Kami juga sudah minta kepada Kepala Laboratorium Pertanian di Palur, tahun depan saya minta bantuan serbuk yang bisa meningkatkan pH yang terbuat dari dolomit dan campuran Kemarin saya minta kuotanya di Kabupaten Sragen hanya diberi 250, tapi kemarin kami melakukan pembicaraan bisa diberikan untuk 800 hektar sampai 1000 hektar. Untuk kejadian ini baru pertama kali atau tahun-tahun sebelumnya sudah pernah terjadi, Pak? Jadi kejadian yang dianggap heboh, sebetulnya yang nggak heboh itu ya baru ini. Yang lain-lain nggak pernah. Jadi kan satu tolong kasuistis, bisa dikatakan kasuistis. Jadi tolong, kami berharap pada rekan-rekan petani yang biasanya mengolah tanah itu hanya sekitar, kalau pakai lugu hanya 10 cm kan paling kalau lugu. Nah, ini ketika Dinas Pertanian memberikan bantuan traktor,
bantuan-bantuan yang lain itu benar-benar bisa dioptimalkan untuk sarana produksi pertanian yang ada. Jadi apa, kasus itu. Dan juga kami berharap seperti apa, kasus yang kemarin yang di Tunggul Gondang itu benih turunan ke-8 ditanam lagi, kan itu kan persilangan genetik kan. Kalau sampai beberapa keturunan kan juga akan kembali ke asalnya. Nah ini juga apa, jangan sampai apa pakai turunan yang sudah lebih dari 5. Sebetulnya banyak faktor yang menyebabkan kegagalan panen itu, salah satu diantaranya pH ya, Pak, ya? Salah satu diantaranya pH dikarenakan cara pengolahan tanahnya yang apa, yang mungkin terlalaikan. Ya. Gitu, cukup. Ya.